Resam ini kan tumbuh liar di sekitar perkebunan karet. Resam itu kan tumbuh, mereka datang, ambil, mereka membuat nilai pakai. Muaro Jambi merupakan salah satu wilayah potensial di Provinsi Jambi. Dengan bentangan alam yang beragam, mulai dari wilayah perbukitan hingga muara. Wilayah ini juga kaya akan peninggalan sejarah dan potensi alamnya. Sebagian dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan karet. Hal itu membuat banyak pendatang menyerbu kawasan tersebut untuk bekerja. Kebanyakan adalah diaspora dari Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Mereka mendiami wilayah desa Sukamaju untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet. Masifnya perkebunan karet dan sawit di wilayah ini diiringi juga oleh pertumbuhan gulma, salah satunya adalah gulma resam. Resam sendiri merupakan tanaman bawah yang berfungsi sebagai tanaman perintis, namun juga menjadi momok bagi masyarakat yang bekerja di perkebunan karet dan sawit. Resam ini kan tumbuh liar di sekitar perkebunan karet, ya begitu diambil dia tumbuh lagi. Jadi dia hidup itu di bawah pohon-pohon, misalnya kayak karet tua, belukar gitu, yang hutan yang habis ditebang, kemudian dia ada pelindung lah, jadi sehingga dia bisa menjalar ke atas. Namun lewat kreativitasnya, warga desa Sukamaju mulai memanfaatkan resam menjadi beragam produk kreatif, mulai dari topi, gelang, hingga pot tanaman. Aksesoris itu ada gelang, ada cincin, kan ada topi. Topi kan ada model macam-macam, ada topi wisata. Nah, orang berwisata ada yang topi pramuka, ada topi petani, ada topi nelayan. Mungkin kalau orang yang berwisata topinya lebih lebar. Terus ada lagi topi anak muda gitu kan. Kehadiran aneka ragam produk kreatif dari resam ini kemudian menggugah hasrat komunitas Kilo Art Studio untuk berkolaborasi. Tidak tanggung-tanggung, para pengrajin desa Sukamaju dan komunitas Kilo Art Studio akan membuat sebuah karya gigantik berjudul Harmonis. Jadi karya Harmonis ini kami berangkat dari kegelisahan bagaimana kondisi lingkungan, kondisi masyarakat Indonesia, dan kami mengambil materi lokal untuk memberi sebuah tanda untuk masuk menjadikannya sesuatu yang bisa lebih dekat kepada masyarakat, sehingga nilai yang ingin kami raih dalam karya ini yang terkaitan dengan harmoni, di mana harmoni itu adalah gelombang metafor dari harapan yang ingin kami sumbangsihkan kepada masyarakat. Karya ini sendiri merupakan salah satu program fasilitasi bantuan kebudayaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lewat program tersebut, diharapkan ada transformasi ilmu pengetahuan, baik dari pengrajin kepada komunitas maupun sebaliknya. Pertama kali kita mendapat kesempatan untuk mendapat bantuan fasilitasi bidang kebudayaan oleh Kemendikbud RI. Satu hal yang kami sepakati sebagai komunitas itu adalah bagaimana bantuan ini bisa menyerap sebanyak-banyaknya orang dan bermanfaat sebanyak-banyaknya orang. Untuk itu kami kemudian berinisiatif untuk
membuat sebuah karya yang dibangun bukan dari egosentris masing-masing seniman yang tergabung di Kilau Art Studio ataupun para seniman kolaborasi dari Jakarta, atau juga ego dari komunitas itu sendiri, tapi bagaimana kami membangun sebuah karya yang saling menerima, baik itu lebih dan kurangnya, sehingga nilai-nilai kolaborasi itu bisa terasa di karya tersebut. Kompleks Percandian Muara Jambi dipilih sebagai tempat peletakan karya. Dengan pertimbangan nilai historis dan budaya, tempat ini dirasa cukup representatif untuk keberadaan karya gigantik harmonis. Tentang bagaimana paradigma instalasi disebut sebagai sebuah site specific art, karena spesifikasi khusus dalam satu situs yang kuno, yang sangat penting ya. Ini bisa menjadi sebuah instrumen untuk bicara keluar bahwa seni diperlukan untuk menyampaikan tentang sebuah lokasi di site khusus, bahwa ada yang hendak ditebarkan di sana, hendak disampaikan tentang sebuah peradaban kuno yang sampai kini terawat dengan baik dan menjadi semacam kayak energi untuk kita bersama berefleksi bagaimana progresifnya kebudayaan itu membangun dan dibangun oleh sebuah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang brilian, masyarakat pada masa lampau. Ini memantul pada kita dengan karya-karya seni. Lewat abstraksi bentuknya dan latar belakang proses pembuatan karya, mempunyai misi untuk meretas sifat-sifat primordialisme serta merayakan keberagaman masyarakat Jambi. Karya ini juga bisa menjadi jembatan lini masa antara masa lalu dengan saat ini. Sangat organik sekali ya, seperti makhluk hidup. Dia menyerupai sel mikroba atau organik ya, yang bergerak gitu ya. Nah, pergerakan-pergerakan ini tentunya bisa disebut sebagai suatu gerakan, boleh dikatakan sebagai gerak energi sebuah tempat yang terus saja bergelombang, tidak pernah berhenti gitu. Nah, persoalan materi juga sangat menarik saya pikir, karena ini adalah materi lokal dan kita tahu bahwa resam itu adalah sebuah tanaman khusus ya. Kalau kita lihat bahwa tanaman khusus ini adalah tanaman lokal yang dianggap sebagai gulma atau pengganggu ya istilahnya. Teman-teman dari Kilau Art Studio dan seniman-seniman di sini berkolaborasi sedemikian erat satu sama lain untuk mengenalkan apa itu resam kepada publik. Dan semoga ini dalam pendekatan environmental art bisa menyampaikan hal yang natural. Itu bisa sebagai sebuah ekspresi seni, selain sebagai instrumen juga untuk kembali mengatakan bahwa peradaban kita atau apa yang kita tekuni hari ini itu tidak begitu dekat dengan alam. Warga juga menyambut antusias karya ini. Mereka berharap karya ini bisa memberikan inspirasi dan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Kalau menurut saya ini ada hal yang baru ya. Jadi Muara Jambi punya ikon sebelumnya, ikon sendiri itu candinya sendiri. Nah, sekarang ada ikon terbaru. Kalau saya bilang ini ikon terbaru. Jadi di Muara Jambi ada dua ikon yang sekarang kawan-kawan kerjakan, ini ikon yang milenial sekarang lah. Kalau candinya itu ikon dari dulu-dulu yang 7 abad yang lalu. Kolaborasi itu kalau menurut saya ini ya bermacam-macam elemen lah di dalam itu, menggabungkan semua pola pikir ini. Orang-orang seniman-seniman ini ya ini yang sangat luar biasa ya, dari semua sudut semua orang punya seni sebenarnya, jiwa seni ya macam-macam. Nah, ini akhirnya berkolaborasi, terbentuklah kalau saya bilang tunggu harmonis. Kalau kata Bung Borju, gelombang peradaban. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau saya dari sudut pandang saya ini, yang jelas adanya Kilau Art manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya kalau saya bilang.
Ya kenapa banyak manfaatnya? Yang jelas kawan-kawan ketemu orang yang baru, pelaku seniman baru, ya. Terus ya yang jelas menambah hal-hal yang baru lah, yang selama ini ya teman-teman di sini yang notabene yang otodidak akhirnya bisa menambah wawasan lagi di bidang kesenian ini ya. Nah, kalau saya dari sudut pandang saya yang jelas Kilau Art memberikan sesuatu yang baru, suasana yang baru dan hal yang baru yang kawan-kawan di sini akhirnya bermanfaat untuk kedepannya, untuk dalam menyilau sebuah peradaban di belakangnya ini, yaitu Candi Muara Jambinya sendiri. Harmonis menjadi jawaban bahwa karya seni bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Karya yang mempunyai nilai kebersamaan dan keselarasan ini diharapkan juga bisa menjadi ikon kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jambi yang majemuk.